benar-benar berpihak kepada pekerja ataupun hanya menyelamatkan korporasinya. Alhamdulillah terpantau juga di sini Ketua DPP Bidang Media, Bung Amri. Baik, kawan-kawan, ya mudah-mudahan bisa terus mengundang kawan-kawan lainnya, terus anggota Serikat Pekerja Nasional, sehingga lebih memahami, lebih memaknai, dan lebih mendalami tentang isu yang emang kita angkat seputar Danantara untuk siapa. Untuk menjadi pembicara kita, hadir di tengah kita adalah Bung Joko dari Ketua DPP SPN Bidang Perundang-undangan dan Jaminan Sosial. Selamat siang, Mas Joko. Selamat siang. Assalamualaikum. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bung Pramuji, Ketua DPP SPN Bidang Politik, Ekonomi dan Sosial ya. Politik, ekonomi dan HAM. Politik, ekonomi dan hak asasi manusia. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum Bung Pramuji. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan bicara tentang Danantara hadir mewakili negara, wujudkan penyelamatan industri padat karya dan nikel, pekerja menanti Danantara. Kedua pembicara ini spesialisasi dihadirkan untuk bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan ide dan mendalami seputar wujud daripada Danantara yang emang dibuat oleh gagasan Presiden Prabowo, wujud Danantara, dan sebetulnya untuk siapa? Adakah korelasinya dengan tenaga kerja? Adakah korelasinya dengan perusahaan-perusahaan, atau langsung bisa menyelamatkan buruhnya? Karena di dalam konteks ini, kalau kita mengingat pidato Bapak Presiden di tanggal 1 Mei kemarin, bahwa banyak yang ter-PHK, ya, statement Presiden ya, banyak ter-PHK, kita punya Satgas PHK kalau tidak salah ya. Terus ada lagi statement yang baru, banyak perusahaan yang tutup, tenang, kita punya Danantara. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar tentang isu yang diusung oleh SPN yang memang sebetulnya bukan isu kaleng-kaleng, kawan-kawan. Sehingga kita bukan hanya My Day aja, begitu kita sampaikan isu di My Day dan ditangkap oleh siapapun yang punya kepentingan di My Day, dan kita harus sampaikan penjelasan melalui salah satunya melalui podcast ini. Baik, Danantara hadir mewakili negara, wujudkan penyelamatan industri padat karya dan nikel, pekerja menanti Danantara. 1 jam ke depan dengan Asep Saifullah sebagai host, dan insya Allah kita akan bicara banyak perihal Danantara bersama Bung Joko dan Bung Pram. Terima kasih sebelumnya Bung Joko dan Bung Pram yang sudah hadir di studio ataupun podcast SPN. Mudah-mudahan kita memberikan pencerahan lah sesuai dengan yang disampaikan kemarin, bukan hanya memberikan wacana, tapi memberikan pencerahan terhadap gagasan yang kita sampaikan. Di segmen ini tentunya kita akan bicara banyak tentang bagaimana, dan kalau kemarin kita bicara banyak tentang apa itu Danantara lah ya. Tapi kita akan membongkar narasi bahwa Danantara hadir mewakili negara. Apa sebenarnya makna Danantara hadir mewakili negara, dan negara yang seperti apa kira-kira dari konteks perjuangan Serikat Pekerja Nasional. Jadi silakan, mungkin harapan yang disampaikan di sesi ini, apa sih sebetulnya bahwa Danantara hadir mewakili negara, dan sebetulnya negara seperti apa sih yang memang kita harapkan sebagai bagian daripada eksekutif ya, pekerja khususnya di anggota Serikat Pekerja Nasional. Silakan, mungkin komentarnya dari Bung Joko. Saya dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Asep ya. Dan Pak Pram. Bincang-bincang hari ini mudah-mudahan ada sisi lain dari pandangan terhadap Danantara ya. Ya. Ada ungkapan kerto toto kerto raharjo. Danantara itu bukan mewakili, tak koreksi ini. Ya.
Danantara itu adalah bentuk kehadiran negara, Bentuk tanggung kehadiran jawab negara. negara. Oke. Karena itu bagian idealisme ideologi negara, itu perintah Undang-Undang Dasar 45 tuh. Perintah. Oh, Oke. pasal Danantara hadir 33. sebagai perintah. Oke. Iya, makanya dia nggak bisa nggak mutusin kalau wakil nanti saya lapor bos dulu, Oke, gitu kan? oke. Itu kelemahannya wakil. Tapi dia datang dan antara dengan atas nama negara. Atas nama Semua negara. takluk tunduk. Oke. Nah, latarnya apa visi misinya? Itu mengorkestra, ya mengkonsolidasi kekayaan aset milik negara yang selama ini jadi jarahan. Dari dijarah Portugis, dijarah Inggris, Ya. dijarah Belanda, sebelumnya juga raja-raja itu juga penjara, ada yang baik juga, ya kan? Iya, iya. Kemudian sampai ke oligarki yang zaman sudah reformasi, kita rasakan semua dijarah. Di dekat rumah ada sumber minyak itu, atau ya. bahkan di pekaranganmu milik negara. Milik negara. Yang menikmati ternyata bukan rakyatnya negara itu. Jika ada sumber-sumber. Iya, tapi kalau ada barang terlarang ini milikmu di pekarangan itu, udah nggak adil. Sebetulnya bukan persoalan konstitusinya itu baru, konstitusi lama, itu dari nomor 5. Maka yang namanya visi misinya BUMN itu juga melaksanakan pasal yang sama, Undang-Undang 3. Ya. Perekonomian disusun sebagai asal usaha bersama. Ya. Intinya kekeluargaan, inklusif, Ya. ya kan, Ya. penyertaan. Ya. Lah rakyat suruh nonton. Hmm. Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, di situ dicantumkan pasal 33, koperasi pasal 33, perseroan pasal 33. Ini Danantara juga pasal 33, kurang apanya? Iya, iya. Makanya ini nanti Tentang kesejahteraan rakyat ya. wih jelas welfare state. Nah, tapi kita ada ungkapan tadi Kertototo Kertorarjo. Ini untung nggak tertata tapi masih aman. Masih aman. Kalau ngamuk nggak sabar lagi, wah udah nggak bisa diampunin nih. Iya. Maka jawabannya Danantara tadi. Iya, iya, iya. Dengan aset Danantara itu adalah kekayaan milik Nusantara, maka manfaatnya harus semaksimal mungkin untuk seluruh Nusantara. Iya, iya. Melalui apa? Ya usaha-usaha bersama tadi, korporasi-korporasi. Iya. Ada swasta yang sudah ikut mengusahakan, Iya. tapi hajat hidup orang banyak harus juga dikontrol, diintervensi oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya. Di daerah, Badan Usaha Milik Daerah. Ya. Di desa ada lagi nih, BUMDes. BUMDes, kurang apanya. Iya, Nah iya. sekarang kayaknya mulai bibrik-bibrik nih, Ya. ada koperasi merah putih ke daerah, ada segala macam tuh ya, usaha turun ke sana. Mudah-mudahan tuh bener, nggak bancaan model baru. Oh. Gitu. Iya, iya. Bagaimana kaitannya dengan yang sekarang dilaksanakan melalui swasta? Bersyukur swasta itu bergerak, tapi swasta juga akhirnya mencetak namanya apa itu oligarki, cukong-cukong baru. Coba serikat pekerja yang di dalamnya itu adalah kewenangannya salah satu memiliki saham mengatasnamakan rakyat anggotanya, tapi sampai sekarang nggak bisa direalisasikan. Di Undang-Undang Persero yang saham itu harus dibagi lebih dari satu orang, kemudian juga harus di-sharing melibatkan banyak orang. Tapi ada Undang-Undang Persero yang bisa mendirikan Persero itu tunggal. Ini selang sengkarutnya ini jadi kacau. Oke, baik. Nah, kalau Baik. ngatur hukum kan katanya Eropa kontinental, yang kamu tulis itu yang harus dipatuhi, kan gitu ya. Iya, iya. Maka nih, kalau nanti ke depan tuh Danantara itu nipu-nipu lagi, nggak realistis, nggak realisasi tentang bagaimana kemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini untuk kemaslahatan bersama melalui usaha-usaha yang jalan, seperti dengar-dengar ada masalah di TPT, Ya. tekstil produk tekstil, di garmen, sepatu segala macam. Ya. Dan hadir dia dengan permasalahannya, buruhnya resah, pengusaha resah, hadir dia. Begitu juga yang ditambang di perkebunan hadir. Jangan yang hadir orang Singapura dengan gabungan sindikasi bank-banknya itu. Ya. Nah, ini semua diketahui oleh gerakan serikat pekerja atau civil society, atau yang disebutnya itu adalah istilah multilateral ya. Orang pinggiran itu nyaksiin ini nggak beres, ini depan saya ada perkebunan, ada tambang, ada pabrik, tapi kok rakyat miskinnya tambah banyak gitu. Nah, baik. apalagi sekarang situasinya katanya pertumbuhan ekonomi 5,04. Iya, itu terbaru ya. Iya, itu kalau benar harapannya benar, kalau bohong dilaknat itu hukum karmanya. Baik, tahan dulu Mas Joko Iya. ya. Sebelumnya kita
tadi beberapa hal sebagai pemantik daripada diskusi ini ya. Bagaimana negara hadir dalam konsep ekonomi tadi melalui BEM, BUMDes, melalui Koperasi Merah Putih dan hal yang lainnya, termasuk Danantara, bagian daripada upacara penyelamatan negara melalui ekonomi. Nah, gimana nih Bung Pram nih? Kenapa harus menunggu negara hadir? Kan tadi bukan mewakili lagi, emang kewajiban negara. Kemana selama ini negara nih saat emang industri mulai goyah nih? Perspektif kita mempunyai anggota di padat karya ataupun nikel yang emang saat ini sudah mulai masuk ke korban tuh, bagian daripada korban. Apa sih? Di mana negara harus hadir? Gimana, Bung Ram? Terima kasih Bung Asep, Mas Joko juga. Ini Kang Mas saya soalnya. Ngomongnya apa kalau sudah prolognya dari beliau kan enak gitu ya. Sementara saya lebih banyak di praktisi. Jadi kehadiran negara ini saya menilai gini dong. Kita belajar lagi kira-kira mengingat-ingat bahwa sahnya sebuah negara itu ada rakyatnya. Ada wilayahnya, kemudian ada pemerintahnya. Oke, 3 konsep ya. Terus yang mengoperasionalkan siapa? Kan pemerintah. Jadi memang wajib dia hadir tanpa diminta sebenarnya. Begitu tahu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, bahwa kewajibannya negara itu mensejahterakan, seharusnya nggak boleh ngelihat ada satu orang pun terlantar kalau dia diakui sebagai rakyat Indonesia. Gitu. Itu konsep pertamanya itu. Nah, sementara waktu 80 tahun merdeka kan bukan waktu yang pendek. Kalau kita sekarang hidup di tahun 50 masih ngomong, oh kita baru merdeka 5 tahun, masih pada belajar, boleh. Ini 80 tahun. Pada saat masa kita mengatur sendiri sudah cukup. Anggap aja di pemerintahan tahap pertama Presiden Soekarno itu sampai tahun 166 lewat sidang MPRS itu kemudian diganti oleh Pak Harto. Kan ini sudah. Makanya kalau itu sering saya menyebut bahwa kehadiran negara itu tinggal mengingat kembali. Karena Pak Harto pernah membuat sektor tekstil TPT ini jaya. Karena pada saat itu orang belum lulus pun kalau boleh dibilang cepetan kamu keluar biar cepet bisa masuk kerja di tekstil ya. Terbukti ijazah 1 lulusan SMP aja di fotokopi bisa buat kerja 10-20 orang. Tapi yang ngomong setelah tahun itu anggap aja sekarang ditambah sekitar 50 tahun lagi gitu ya, setelah pasca jayanya tekstil dari 73 sampai 83 sampai 90-an itu masih kedengar itu. Nah, hari ini kok bapaknya kerja di tekstil, bahkan takut nanti ter-PHK kalau perusahaannya goyang, anaknya pun lulus pengen dimasukin ke tekstil tapi nggak bisa karena nggak ada lowongannya. Nah, ini masalahnya di mana? Saya nanya, kehadiran negara tepat nggak dalam logika seperti ini gitu. Nah, kalau kemudian nongol, anggap aja konsep yang namanya Danantara mulai dari 14 Februari tahun 2025 itu. Nah, ini udah melewatin 1 tahun, tapi saya coba lihat beberapa hitungan kasar, karena kalau ada lembaga baru, apalagi seraksasa model Danantara ini, ya karena yang payung besarnya aja 3 presiden ada di dalamnya. Oh, di pembina ya? Iya. Duduk di struktur pembina. Nah, posisinya kayak begitu. Jadi kalau secara legal negara tidak hadir, nggak terpenuhi dong di Danantara. Udah hadir semuanya. Nah, masalahnya tinggal nanti eksekusinya itu seperti apa. Nah, rupanya saya menyebutkan Mas Joko tadi kalau ada Kerto Raharjo berarti ada sinyal dari langit nih. Nggak usah ngomong gede, makanya baru ngomong aja udah diuji dengan kasus Ritek. Jadi jangan ngomong bisa ngurusin tekstil kalau ternyata kasus di depan mata para pejabatnya ngomongnya A, B, C, D gitu, ujung-ujung terakhir mereka yang masa kerjanya di atas 25 tahun yang sebenarnya dia cuma merindukan satu hal aja. Usia muda saya masuk ke pabrik, tolong antar saya sampai tanda tangan menerima yang namanya uang pensiun itu. Sempurnalah pengabdian saya. Tapi itu negara nggak bisa jamin sampai saat ini kan. Gitu. Jadi saya pikir saya lebih masuk ke teknis seperti itu supaya nanti, karena menurut saya Danantara ini hadir juga kan masih keputusan politik di zaman pemerintahnya Pak Prabowo. Itu pun pada saat misalnya kalau beliaunya dilantik di 20 Oktober 2024, kemudian ini dicetuskan di 14 Februari, kan itu. Tapi hitung-hitungan kasarnya, saya akui secara operasional, dia kan akan melebur 888 BUMN untuk menjadi 190 BUMN. 880 BUMN BUMN dilebur menjadi 190 skala besar. Wow, berarti
revitalisasi Ya, konsepnya. nah saya yang tertarik, benar. Saya ada beberapa teman di ya. BUMN, saya tanyain, misalnya kayak yang kerja di Garuda, ada yang ke Asapura, mereka memastikan benar tidak ada PHK pada saat di lebur itu. Iya. Iya. Tapi ternyata penjelasannya Pak Doni Oktaria sebagai CEO-nya Danantara ternyata benar. Ternyata labor cost-nya untuk menyelesaikan masalah itu kecil sekali, cuman butuh 2 triliun untuk kalau ngurusin merapikan masalah struktur organisasi di manpower-nya. Iya. Tapi biaya yang lain itu jauh lebih besar, ternyata mencapai 20 triliun itu. Apa tuh biaya yang lain tuh? Biaya yang lain ya misalnya lah penyatuan kantor, kemudian sistematiknya segala macam itu infrastrukturnya lah ya. Jauh lebih besar. Iya. Nah, untuk ongkos tenaga kerjanya untuk menyatukan itu ternyata nggak ada masalah gitu. Jadi melihat ini menurut saya kalau memang pemerintah punya niat baik termasuk di sektor TPT, janji untuk tidak terjadi PHK seharusnya sangat mudah. Baik, tahan dulu Mas. Saya kira sampai di situ dulu menurut saya. Iya. Ini kan negara udah pasti hadir lah saat betul. Nah, jadi jangan sampai negara hadir tetapi tidak pernah terasa, hanya bentuk laporan saja tadi, laporan pertumbuhan ekonomi 5%, laporan kehadiran negara di sektor begitu emang dihadirkan ada sektor Sritek ya. Nah, tapi tidak pernah dirasakan sendiri oleh di kehidupan buruh yang nyatanya nih. Nah, baik kawan-kawan, kita nantikan sesi berikutnya di mana kita akan bicara lebih dalam tentang Danantara. Oke, Bung Pram ataupun Bung Joko, ini kita punya mayoritas kalau Serikat Pekerja Nasional tadi di sektor padat karya lah. Padat karya itu tekstil dan yang lainnya ini nanti bisa disampaikan. Terus di sektor juga nikel ya yang saat ini mungkin udah mulai tergoncang. Nah, kira-kira nih di masa depan nih, kira industri di sektor padat karya, apa jaminan bahwa saat Danantara hadir PHK tidak terjadi, gitu kan? Tidak terjadi PHK massal ya? Adakah satu jaminan dari Danantara dan bagaimana konsepnya sehingga pada saat emang dia melakukan intervensi hal-hal itu terhadap terjadi tadi ya peleburan SPB UMN sehingga menimbulkan proses PHK atau efisiensi dan yang lainnya. Kira-kira apa jaminannya untuk tidak terjadi proses PHK itu? Apakah ada penekanan khusus atau gimana? Ya, kalau khusus yang spesifik ini ya ringan gitu lah kosnya. Saya tadi kan udah kasih ya? sedikit sinyal ya bahwa ternyata kalau 20 triliun dibanding 2 triliun untuk proses labor cost-nya itu berarti hanya 10% kan? Iya. Jadi menurut saya untuk penyelamatan hubungan kerjanya, artinya menjawab bahwa tidak ada PHK, itu Presiden harus iya dulu. Kemarin di 1 Mei menurut saya ada clue bagus pada saat ada keputusan yang berani memotong misalnya untuk biaya operasionalnya ojol itu dari 10 sampai 20 kemudian menjadi 8%. Ya. Artinya yang bisa jatuh kepada itu untuk teman-teman yang bekerja di ojolnya kan mencapai 92%. Karena seharusnya kalau sistem teknologi begitu membernya itu nambah, seharusnya memang potongannya itu makin kecil kan, kayak sistem gotong royong mengoperasionalkan sebuah sistem gitu ya. Dipakainya makin banyak ya berarti ini kalau makainya dikit maka biaya operasionalnya itu jadi tinggi, wajar itu dipotong. Dan itu sampai hari ini kan ya itu tadi karena gagalnya menyediakan pekerjaan di sektor manufaktur, ojol itu kan pelarian, terpaksa mereka pakai jaket karena yang di rumah dia sebagai orang yang tanggung jawab. Bahkan saya lihat kalau kadang-kadang kita pesan apa yang ngantar ibu-ibu pakai baju ojol gitu, kita prihatin banget. Ini sinyal bahwa perusahaan gagal aja menyediakan lapangan pekerjaan yang sifatnya permanen kepada rakyatnya gitu. Jadi peralihan kerja lah ya. Betul. Dari formal ke sektor informal ya. Iya. Ini agak canggih dikit nih. Pada saat saya belajar di Jenewa kan kira-kira orang itu dibilang benar-benar ada tanda-tanda sejahtera kalau triple 8-nya itu terpenuhi. Triple 8 itu 888. 8 jam tidurnya benar-benar dia bilang, oh saya pengen tidur dia. Nggak mikirin besok saya mau narik kemana segala dalam kategori sejahtera lah ya. Iya. 8 jam kan dia harus tidur. Dokter ngomong gitu. Iya. Tapi prakteknya begitu. Kemudian 8 jam dia bekerja di sektor yang pasti tadi. Ya, pertanyaannya ojol pasti apa enggak? Iya. Pasti itu tahu bahwa saya bekerja 8 jam, kemudian saya seperti aturan pokoknya
saya 40 jam seminggu, pasti penghasilan, pasti jaminan sosial. Ya, kemudian saya ada hari libur, pasti jaminan sosial, itu pasti bisa tidur nyenyak. Tapi kalau ada kepastian ya. Kalau ada kepastian itu, ini nanti PR-nya di situ. Kemudian 8 jam itu yang mahal itu adalah pada saat itu tadi time to socialization. Jadi waktunya dia bersosialisasi bener nggak? Kalau orang kerja di ojol, dia nggak berpikir sosialisasi. Karena pada saat nunggu pelanggan aja dia terpaksa harus jongkok di pinggir jalan, ngopi, segala macem. Dia udah nggak merindukan itu lagi. Betul. Padahal seharusnya bangun tidur, dia pengen nyantai sedikit. Kemudian dia setelah bekerja 8 jam, pulang kerja, nyelonjor, copot seragam kerjanya, dia sosialisasi. Itu nggak terpenuhi. Baik dengan family, keluarga ataupun dengan ini ya. Jadi maksud saya sinyal kehadiran tadi benar nggak bisa menjawab itu. Atau bahkan yang masuk ojol itu sebenarnya korban-korban PHK juga salah satunya. Jadi kalau nggak bisa menjawab ini, makanya kehadiran negara bahwa ini bisa menghindari PHK segala macam, jawab aja. Makanya dan antara ini menurut saya, kalau teman misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, kita sampai di DPP SPN kalau kita diskusikan gini, kalau nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jangan menghilangkan pekerjaan mereka yang udah bekerja. Kan gitu doang, pas bijaknya kan? Nggak usah gagah-gagah. Selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman gitu. Jadi kalau tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi jangan menghentikan mereka yang sudah kerja. Artinya jangan ada PHK. Artinya di situ. Nanti pada saat masuk TPT mungkin nanti Bung Asep kalau ada di termin berikutnya saya akan berbicara sebenarnya yang sebenarnya berjuang menghindari PHK itu benar nggak ada uluran tangan atau perhatian dari pemerintah atau bahkan sebenarnya rakyat kita ini nyari jalan masing-masing untuk tidak ter-PHK. Kan beda kan? Kalau kehadiran negara kan jelas nggak bakalan ada PHK. Ini karyawan di perusahaan ini 1.000 terus kemudian base prakteknya apa, produknya apa, saya akan bantu. Yang penting 1.000 ini saya jamin nggak bakalan ada PHK. Nah, kalau itu baru kehadiran negara secara real kan? Betul. Apakah tadi termasuk mungkin kalau tadi bahasanya saya kira bukan pelarian, bagian yang emang harus dikerjakan ya pada saat emang dia lepas daripada pekerjaan di pabrik, harus di ojol gitu kan. Nah, bagaimana dengan sektor yang nikel yang sama-sama saat ini yang dikatakan pemerintah itu harapan dan masa depan ekonomi ada di sana, tetapi faktanya buruhnya masih dalam ketidakpastian tadi kan. Apakah emang berlaku untuk sektor nikel juga tuh? Kalau yang ini ya, yang ini saya agak ngeledek aja lah ya. Nikel ini kan adik baru dari tekstil ini paling tua. Untuk di sini ya. Kalau perusahaan yang hadir baru dengan kepentingannya besar aja ternyata nggak diurusnya bener gitu ya, udah pasti kesalahan pengelolaan ada di situ. Jadi saya pikir itu perbaikin dulu karena anggap aja lah kalau kita misalnya terjun ke perusahaan tekstil yang usianya ternyata 50-60 tahun gitu ya usia perusahaannya, itu dengan perusahaan nikel yang dibangun sekarang seharusnya sudah beda dong. Misalnya ngomong K3 aja ya merem dong, mau jaringan infrastrukturnya baru seharusnya lebih bagus gitu. Tapi kemudian tiba-tiba ada kebijakan yang memangkas kemudian terjadi PHK. Baik, tahan. Kalau memang seperti itu saya bilang tadi. Terus kehadiran negara di mana lagi? Poin pertanyaan yang pertama tadi kan? Gitu. Berarti bukan mewakili lagi ya, emang kewajiban. Dan kami atas nama DPP SPN harus lugas bicara ini karena anggota SPN kan kenyataannya yang ada di Morowali, ada di Udabe ternyata, pabrik masih baru kok sudah ngomongin PHK. Kalau ngomongin berantem antara tenaga kerja asing sama lokal itu seru lah gitu ya. Jangan ngomongin PHK gitu. Di dua sektor ini yang emang menjadi barometernya anggota SPN ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap apakah emang dia bagian daripada eksploitasi dan kesejahteraannya nyaris tidak didapatkan, sehingga kalau tadi bicaranya tentang ribut antar pekerja, ribut antar baik pekerja lokal dengan asing atau menuju hal-hal ketidakpastian lah. Apakah itu bagaimana menurut pandangan Bapak eksploitasi dan bicara tentang eksploitasi dan kesejahteraan di sini? Ya istilah kerennya itu era disrupsi.
era disrupsi. Oke. Nggak permanen, gampang lekang, gampang lepas gitu ya, gampang hilang. Mas Joko ini kalau urusan istilah cakep. Tadi apa? Ketor Harjo sekarang. Iya. Saya juga seneng itu triple nine yang tadi ya. Iya. Kan kerja tuh 7 jam, 8 jam. 8 jam, hidup berkecukupan. Iya, 8 jam kerja. Apa tadi? 8 jam tidur, 8 jam bersosialisasi, punya harga diri. Baru itu manusia seutuhnya. Oke. Jadi eksploitasi dengan kesejahteraan apakah sudah berimbang nih di dua sektor ini? Ya harusnya Ya. saling menjawab, karena kan sistematikanya welfare state atau kerja tadi itu job security, income security, social security. Ketika nggak ada pekerjaan, nggak aman pekerjaan, tabungan yang social security ini yang pernah dia juga ikut kontribusi, ini akan keluar, gitu loh. Kontribusi di mana tuh? Iuran. Oh, di iuran Jaminan sosial. Jaminan sosial. Begitu income-nya itu menurun, maka ini akan backup. Karena hilangnya pekerjaan, menurunnya penghasilan itu hilang, itu risiko sosial kan. Maka tafsir dari filosofinya jaminan sosial itu sesungguhnya untuk backup ini. Tapi pengkhianatannya muncul tuh di pejabat-pejabat ya, pejabat-pejabat dengerin. Ini pengkhianatan ketika jaminan sosial dirubah menjadi bantuan sosial. Oh, apakah emang sudah dirubah? Sistemnya beda. Oh, beda. Bantuan sosial, mbok tenteng siapa aja dari RT, RW, lurah, camat, bebas. Dan itu pasti susut. Ya. Dan susutnya dramatis, gitu ya kan. Masa gua kebagian gitu dramatis tuh. Tapi kalau Jamsos sistematika. Kamu kontribusimu apa sebagai iuran, kerja di mana, ini bos saya nguruskan, saya kan nggak mampu, maka pemerintah mengiur. Jadi itu dana akumulasi dan kemudian pooling fund yang besar, melibatkan seluruhnya. Kemudian mainnya populasi, yang nganggur berapa persen, yang tua berapa persen, bayi berapa persen, untuk yang mati sekian, untuk kecelakaan sekian, untuk yang nganggur sekian. Pilihannya mau menganggur, silahkan, nggak punya kehormatan, makan bantu jaminan sosial. Atau kamu mau cepat meninggal, dapat 42 juta, silahkan. Ada, jangan ngiri. Jaminan kecelakaan, kematian. Atau sakit sekarang ditanggung penuh, ya silahkan aja. Jadi yang selama ini, yang terjadi bantuan atau bansos, ya. Buktinya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan lumpuh total sampai sekarang, gitu loh. Di mana tuh lumpuhnya tuh? Untuk kemanfaatannya dia enggak keseluruhan. Jadi ya kan istilahnya itu kan yang keseluruhan itu semua risiko itu ditanggung. Jadi alright, istilahnya? Alright, semua risiko gitu kan. Dari mulai lahir sampai mati itu semuanya dan ada undang-undangnya semua, gitu. Nah itu di konvensi itu juga sudah diajarkan gitu, dituntun 9 risiko sosial ini harus ditanggung oleh jaminan ketika hilangnya pekerjaan, hilangnya penghasilan, dan ada risiko kecelakaan dan sebagainya, itu antara pelayanan medis dan kompensasi gitu. Nah ini namanya universal gitu, universal. Tahu kan universal? Ya, universal. Semuanya dikasih pokoknya. Kalau saya pengen ngicipin bagaimana? Silakan. Mau kecelakaan silakan, mau meninggal silakan gitu ya. Sudah ada jaminannya. Iya, sudah ada jaminannya. Maka ketika fokus kepada pengadaan pekerjaan, kemudian menahan supaya tidak ada PHK, itu menjadi semangat. Kalau pemerintah membiarkan ada PHK, berarti akan mengancam kedudukan dana pooling fund jaminan sosial. Ya kan? Ini yang terus akan mengeluarkan risiko. Maka fokusnya pemerintah, nggak tahu pemerintah yang mana nih, karena pemerintah di dalamnya itu kan ada 6 juta tuh, TNI, Polri, PNS dan sebagainya, anggota dewan. Nah, itu fokusnya adalah menciptakan lapangan kerja dari 10.000 klasifikasi baku lapangan. Dari pertanian, perdagangan, perindustrian, tambang dan sebagainya tuh. Nggak boleh nggak ada kerjaan segala macam, ada manusia masih hidup, kebutuhannya di list apa aja, sehingga clue itu munculnya kan dari sumber itu. Nah kemudian bagaimana mencegah supaya tidak ada PHK, karena pekerjaan terus dicari, itu menjawab kebutuhan konsumen dari konsumen itu, sehingga apapun peluangnya itu intinya dan kepentingannya adalah menciptakan pekerjaan dan menahan supaya nggak ada PHK. Tadi Mas Pram udah jelasin. Labor cost itu nggak sampai 25% ternyata. Apa yang sampai 20%? Nanti jelasin ya pejabat-pejabat. Nanggung labor cost sampai
25%. Karena umumnya itu tadi 15% di bawah ya. Labor cost. Ya, Nah, manufaktur. betapa tragisnya ya, yang tenaga kerja itu sebetulnya lebih dominan, apalagi TPT nih, ya. Sepatu, garment itu intervensi tangan nih, handmade namanya buatan tangan. Ini dominasinya 60-70% nih. Mesin itu alat bantu. Kok dia cuma dibayar katanya gara-gara padat karya layak dibayar murah, bahkan di bawah standar. Itu kan pekok. Gitu ya kan, kocok gitu. Itu yang dikatakan tanda kutip eksploitasi. Tanpa melihat bagaimana sisi kesejahteraan yang dipenuhi. Iya, udah manusianya dieksploitasi, sumber dayanya dieksploitasi, semuanya bor sana bor sini tanpa nanti keberlangsungan. Dan manusia ini kalau dieksploitasi keberlangsungannya lama habis nanti. Kayak zaman apa dulu kerja rodi segala macam itu. Orang pada meninggal akhirnya sakit nggak diobatin segala macam itu. Begitu nanti aging populasi, ya sekarang ini kan istilahnya apa itu namanya itu yang banyak anak muda, banyak anak kerja nganggur tuh, itu barokah. Kalau pejabat-pejabatnya itu cerdas. Pertanyaan saya nih Bang mohon sedikit nih waktunya. Pejabat mana, aparat mana yang betul-betul kepalanya setelah itu perutnya diisi dari uang rakyat tadi, pajak dan sebagainya diberi belanja negara, betul-betul berpikir untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Mikirin petani, yang mikirin pedagang, yang mikirin buruh, yang mikirin seniman, yang mikirin budaya, pengemis dan sebagainya. Silahkan ayo amprok sama kita di sini, ya kan, berdiskusi. Cara memikirin petani gimana, bener-bener. Kalau kita kan jelas nih, mikirin buruh paling enggak ya bersuara lah. Semalamannya Iman itu teriak-teriak gitu ya, karena enggak berani berantem kan. Baik, ini segmen ini cukup menarik karena sudah mulai rada hangat bahwa bagaimana bentuk eksploitasi dengan kesejahteraan, apakah memang terjadi keseimbangan atau emang hanya lebih banyak eksploitasinya tanpa memperhatikan kesejahteraan bagi buruh. Jangan sampai sektor padat karya dan nikel ini jadi terasa sumber emas bagi investor, tetapi terasa beban ataupun neraka bagi pekerja ataupun buruh yang emang terus dieksploitasi. Sampaikan sampai di segmen selanjutnya, gitu ya kawan-kawan. Nantikan dulu, kalau saya ada pertanyaan dari dua segmen ini, silakan kawan-kawan bisa ketik, bisa sampaikan melalui phone ke kawan-kawan media yang saat ini meliput sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Silakan Bang, ada pertanyaan Bung? Oke, ada pertanyaan nih dari netizen. Oke, dari siapa nih netizennya? Ada namanya? Ada Om Gede. Oh, Om Gede. Apa rencana SPN terkait 15 perusahaan anggota SPN yang terancam tutup akibat kesulitan operasi? Nah ini nih, jadi seputar Danantara, karena kemarin Bapak Ketum ya dan tim ya, termasuk Mas Pram ya, Mas Joko, Mas Pram ikut juga ke Danantara. Sebelum sebelum aksi 1 Mei ya, sebelum peringatan May Day kita dipanggil Danantara, dan 15 perusahaan ini masuk dalam list anggota SPN. Apa rencana SPN ya? Sebetulnya ini ada di sesi akhir sih, sikap itu ya. Tapi kalaupun memang harus dijawab sekarang ya silakan, biar lebih leluasa lah. Jadi 15 perusahaan anggota SPN yang terancam tutup akibat kesulitan operasi industrinya. Bagaimana terhadap jaminan ketenaga kerjanya? Bagaimana kelangsungan perusahaannya? Silakan. Ya ini bisa. Kan maksudnya kan mengadvokasi anggota. Itu Mas Pram coba secara perekonomian ya, itu teman Danantara kan harus bisa melakukan. Tuntutan konkret SPN ya terhadap Danantara nih dalam hal mengadvokasi 15 perusahaan yang terancam tutup ya, karena kesulitan operasi lah. Saya suka nih kalau ada yang begini-gini karena saya lebih suka berada langsung di lapangan, tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, praktisi gitu ya. Nah itu kenapa kemarin sebenarnya aksinya itu sebenarnya sebagai strategi SPN saja untuk bisa duduk bareng dengan pejabat atau pengambil keputusan di Danantara itu dulu yang dulu. Dan pada saat sudah duduk, seharusnya nih para pejabat terutama DPP SPN, saya menyebutnya garis bawahi harus tampil cerdas. Tampil cerdasnya karena boleh dibilang ini sudah ada korban yang kemarin juga dibawa kalau nggak salah 5 PUK itu ya. 5 PSP. 5 PSP kita bawa.
Artinya mereka bersaksi secara langsung. Contoh ada yang grup tekstil, kemudian ada nikel, kemudian ada perusahaan yang ternyata misalnya keluar kalimat pertama yang saya dengar dari mereka, ada keluar kalimat inilah. Sebenarnya kami pekerjaan masih ada, kemudian permintaan juga masih ada, tapi kami mengalami kesulitan biaya operasional. Ya. Nah, contoh kalimat ini saya hubungkan dengan statement yang disampaikan oleh CEO-nya Danantara tadi, Pak Doni Oktaria ya. Itu bahwa pada saat Danantara mau masuk, itu karena dia yang dikelola ini adalah boleh dibilang uangnya negara, yang dalam tahap pertama pengumpulannya itu adalah merevitalisasi BUMN itu. Nah, ternyata cukup dapat besar, misalnya dari Pertamina aja. Itu dari dividennya per tahun berarti 42 triliun itu masuk untuk penyelamatan itu. Nah, kalau ternyata tekstil ini bisa menggunakan dana kecil aja, mungkin sekitar 10 atau 15 triliun pun. Ini perusahaan-perusahaan contoh 15 ini kan contoh konkret. Yang dia itu sebenarnya kalau boleh ngomong gini kan. Ya Tuhan, ya Allah, saya nggak mau mati, tolong timbulkan pertolongan ke saya, kira-kira gitu kan. Semangat dari mereka itu masih ada. Makanya nanti DPP SPN menurut saya dengan kemarin sudah ada pertemuan dengan level direksinya Danantara pada tanggal 30 April itu dibuat timeline gitu. Kita akan buat timeline kapan ketemu lagi. Kemudian kalau ternyata harus disupport dengan data, nanti kita sampaikan data. Kalau ternyata harus ada penetrasi misalnya kunjungan ke lapangan dilakukan. Sehingga Danantara secara user itu memiliki keyakinan pada saat dia harus melakukan tadi itu penetrasi ke perusahaan itu tadi. Nah, saya ngambil contoh misalnya gini, pengolahan sampah yang di DKI itu langsung diambil alih oleh Danantara. Karena ternyata hasil analisisnya sampah itu ada sebagian bisa dirubah menjadi tenaga kerja, menjadi tenaga listrik gitu kira-kira. Nah, artinya yang saya tangkap di situ bahwa ayo kalau nggak mau PHK, karyawan melakukan apa, pengusaha melakukan apa. Nah, ini menurut saya kecerdasan SPN kita masuk di situ. Jangan sampai misalnya ternyata suntikan itu lewat pengusaha misalnya, karyawannya nggak tahu. Dapat Danantara malah buat ngasih uang pesangon, artinya mengurangi karyawan itu. Ini penting, yang kita nggak mau kan. Makanya DPP harus cerdas menurut saya, kita kasih ini nih. Satu dulu, karena cita-cita untuk tidak ada PHK itu kan cita-cita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga. Ini mohon maaf saya kadang-kadang agak tajam ya. Pak Prabowo waktu dilantik usia 73. 73 itu kalau boleh ngomong kan, makanya ternyata benar di videonya, beberapa video yang saya ikutin. Sedang lucu-lucunya. Bukan sedang lucu-lucunya. Kita ada kalimat yang menurut saya pukulan telak. Di usia saya butuh apa lagi? Ini kan cuma nunggu dipanggil sama yang kuasa aja. Jadi kalau nanti Mas Joko menyampaikan ada panggilan moral, seharusnya ada. Tapi niat baik aja itu kan nggak cukup kalau sistematisnya tidak dikerjakan. Nah, itu saya berharap lewat dimotorin oleh DPP, nanti DPD, DPC sampai tingkat PSP mungkin yang langsung yang sudah berimbas ini, kita menggunakan itu. Tunjukkan bahwa sekali lagi saya menyebutkan serikat pekerja ini seharusnya lebih banyak ke sosial ekonomi sih. Karena bertarungnya kesejahteraan. Bukan kekuasaan kan gitu. Jadi hitungannya kecerdasan kita harus masuk di situ. Saya kira itu untuk dari Om Gede ya. Dari Om Gede ya yang tadi ditanyakan tentang. Tapi sinyal yang saya sampaikan ke teman-teman yang kemudian menonton podcast ini atau kemudian penasaran atau bahkan saya sebut mungkin menjadi salah satu yang takut jadi korban PHK. Ini semua kita adalah mulai bersiap. Niat baik. Peluang itu ada, e-tiket pun udah ditangkap sama Danantara. Ya kecerdasan kita mengawal ini. Mengawalnya ya. Nah, jangan cuma minta doang setelah itu nggak ngapa-ngapain. Karena pada saat Danantara akan turun misalnya memberikan tambahan biaya operasional yang selama ini misalnya dialamin perusahaan, padahal pasar sama produksinya masih jalan bagus. Itu tahu persis apa yang harus dilakukan. Nah, termasuk tantangan terbesarnya adalah keterlibatan teman-teman PSP atau pengurus di tingkat perusahaan. Kan Anda semua dari situ bertahun-tahun berarti tahu persis. Dulu misalnya perusahaan itu pernah masa jayanya kayak begini, pernah masa jayanya kayak gini misalnya gitu. Nah, itu yang menurut saya kita berbagi peran untuk semuanya. DPP sudah memulai, kepanjangan tangannya nanti kita sampai ke tingkat PSP akan kita lakukan. Baik, Mas Pram. Jadi karena kebetulan di sini juga bagian daripada tim yang saat itu tanggal 30 Mei dipanggil sama CEO Danantara ya. Nah, dari 15 perusahaan, karena dari 15 perusahaan yang disampaikan netizen ini
mungkin juga sudah ada catatan ya di SPN, apakah emang hanya mencakup TPT tekstil saja ataupun ada kolaborasi dari sektor nikel dan yang lainnya, dan apa yang harus kita persiapkan nih kalau tadi bagian daripada strategi yang harus dilakukan oleh serikat pekerja, apa yang harus kita persiapkan nih Pak Joko? Itu 15 perusahaan ya? Ya. 15 itu kan awal mula ketika mereka terjadi kegalauan. Itu terdiri dari sekian TPT, sekian tambang, ya kan? Ya. TPT tambang. Ini bagian wujud nyata yang pemerintah harus segera intervensi. Ya. Intervensinya Danantara itu kan nggak cuma-cuma, ada kedudukan portofolio di situ. Ya. Dia datang sebagai kreditur atau sebagai mengintervensi sahamnya, tapi nggak mengambil alih keseluruhan kan. Paling nggak dia bisa ikut mengatur menata di sana dengan kehadiran negara itu. Yang kurang umpamanya putaran modalnya kan, di bail out. Ada 2 strategi itu yang umum kan biasanya kalau terjadi masalah seperti itu. Intinya tidak ada PHK. Kalau PHK karena usia, karena sakit berkepanjangan, maka ya jaminan sosialnya itu yang akan istilahnya itu mengintervensi atau menanggung gitu. Maka ketika itu masih usia kerja, kalaupun seandainya nggak memungkinkan lagi usaha itu dijalankan, tapi kan jelas, umpamanya sekarang itu data katanya untuk tambang itu terjadi minus. Tapi TPT itu surplusnya dilaporkan membanggakan sama Pak Menteri Keuangan, datanya ada sendiri. Ya kan? Jadi TPT tidak periode yang mengkhawatirkan berarti ya? Dari 2024 ke 2006 itu naik. Bukan sektor yang mengkhawatirkan lagi berarti? Ini itu cuma ganti baju sebetulnya. Orangnya diganti, pengusahanya diganti lagi, ini mafianya begitu. Oh ya kan? Ini kan ya namanya badan itu tercatat 874.000. Itu TPT kan, yang berizin gitu, daftar perusahaan. Yang pribadi itu ada sekitar yang karyawan bayar pajak tuh, ada PPh-nya 10 jutaan. Ini kan bagian dari orang-orang ini. Kan? Yang 15 perusahaan. Apa modelnya? Udahlah dikubur aja, matiin, ganti yang baru gitu ya. Ini yang selama ini pikiran itu gitu loh. Yang namanya restrukturisasi itu orangnya diusir, pura-pura bangkrut gitu. Nanti baru lagi. Mainnya itu juga. Adakah intervensi Danantara untuk mencegah PHK tadi? Bukan adakah, harus gitu loh. Cara mengadvokasi itu nggak boleh kira-kira atau akan gitu. Jadi ya. emang satu kepastian ya. Harus. Kalau kita tunjukin, ini menteri baru kemarin ya, bukan data kehadiran negara itu benar-benar sudah dipastikan di dalam konsep ini. Ya, tak bacain ya. Manufaktur. Ini datanya menteri nih, bukan bikinan dulu ya. 2024 itu 4,13%. Manufaktur 2024. Sekarang 2006 itu tumbuh, ini yang kuning, tidak ada hitam, ada biru, kuning. Saya kira kita buta huruf, goblok apa biar buruh juga belajar ekonomi ya. 5,04 manufaktur. Berarti kalau ada apa-apa kamu cuman ganti pemain trok gitu ya. Nah, makanya terus apalagi nih, tambang kan, perdagangan, pertanian, konstruksi, ada semua data. Maka kenapa SPN dalam mengadvokasi nanti akan datangin kalau enggak BUMN-nya sebagai regulator, itu ya di Wisma Danantara. Kita kepung, harus ini prioritas karena yang lapor baru ini. Yang lain ada banyak, belum ngelapor, salah sendiri. Sepanjang kawan-kawan juga datang memberitahukan. Terbuka setelah data memberitahukan nanti verifikasi. Ini kan anggota SPN kurang lebih 800 perusahaan. Ini kan 15 ini yang kebetulan areanya dekat sini sama yang lagi viral di Morowali ya. Ini artinya bisa menjadi contoh kasus prioritas Mas gitu. Prioritas karena kalau ini nanti akan menjadi cerita bagi yang lain juga kan. Atau bahkan mungkin setelah pasca podcast ini, pasca MSD, mereka akhirnya kan yang sebenarnya sekarat ini saya yakin banyak. Nah karena ini dibawa SPN langsung, kemudian tadi bertanya tes ilmunya Danantara gitu. Apa rencana sekarang? Kesaktian Danantara. Kita tidak ngomong kosong makanya tadi. Jadi pengurus PSP-nya dari perusahaan mana kita sebutin secara detail masalahnya apa gitu. Kemarin. Nah kita pengen tahu. Nah Danantara konsepnya seperti sekuat apa sih gitu Karena tanpa melihat sekali lagi perusahaan cara masuknya Danantara seperti apa, itu yang paling penting salah satu yang ditekan oleh Presiden Prabowo itu kan
hindarin PHK. Tujuan dari Satgas PHK itu bukan orang Dan ngurusin korban-korban PHK. Efisiensi tetap produktif. Betul. Jadi Satgas PHK itu targetnya sebenarnya pengen tahu cerita kenapa terjadi PHK supaya bisa dicegah gitu. Bukan hanya menampung orang-orang intervensinya yang dia. betul, ya Iya, itu masuk iya, ke situ. Sehingga pada saat misalnya ada kehadirannya negara dalam bentuk kontribusinya dan antara hadir nanti di sektor TPT, nikel segala macam, yang saya bilang tadi udah tepat. Ya. Begitu dikasih ini langsung sehat gitu. Ya. Nah kalau skema atau ritme yang disampaikan Danantara kan nggak ada yang gratis itu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya permasalahan di permodalan dia akan taruh di situ. Kalau permasalahannya Ada hitung-hitungannya. ada hitung-hitungannya. Iya. Kalau ternyata dia masuk di situ, dia harus memastikan dulu, bener nggak dia sudah perusahaan itu memiliki misalnya produk khusus Layak nggak? yang benarnya masih layak untuk dilanjutkan. Terus di Ada dalam prasyarat tertentu di ya? dalam manajemen struktural itu ada best praktek nggak? Atau jangan-jangan nakal salah pengelolaan manajemen. Nah itu dia akan masuk dengan cara yang berbeda. Jadi tetap itu kenapa SPN audit kita lah, audit nanti. kita lebih cerdas, DPP siap. Kalau ternyata anggap aja lah harus duduk bareng dengan manajemen perusahaan, dia merasa hebat, kenyataannya anggota SPN kan jadi korban. Iya. Nah, kita pengen duduk bareng. Kalau nggak mampu angkat tangan, kan gitu kan. Dan tentunya bukan hanya DPP aja, justru ini kawan-kawan di basis yang lebih utama untuk Betul. mengkontrol gitu kan. Kan yang teman-teman yang di basis bahasanya selama ini sudah menderita tapi nggak tahu gimana solusi sama minta tolong ke siapa. Ya. Itulah DPP memberikan jalan nih. Oke. Power ada di Danantara, ilmunya ada di DPP. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kemarin kan tanggal 30 nih sampai Iya. data. Iya. Nah, paling enggak ya 14 hari atau 14 hari kali 2 Iya. nggak ada kabar, serang. Oke. Kemarin Ya, tes ya, ilmunya Danantara. yang disampaikan mana perusahaan mana aja tuh? Enggak, saya nggak hafal ya, Oke. tapi intinya ada tekstil, ada garmen, Oh, ada perwakilan tekstil, garmen, iya. TPT sama tambang. Oh, gitu. jadi sudah tersampaikan. Cuman Sampaikan, dan bagaimana nanti- kita support data dan kawan-kawan mau sama-sama memberikan support data tersebut ya. Tapi nama-namanya kalau bisa nggak usah dikasih tahu dulu. Oh, iya, iya. Intinya ada 15 perusahaan, kurang lebih itu karyawan ya jumlahnya bisa puluhan ribu. Iya. Itu terancam. Terancam Dan udah PHK. disampaikan tanggal 30 persoalannya ke Danantara, diskusi dan sebagainya. Kita udah batalin aksi. Oke. Kurang baik apanya. Nah, Oh, jadi tanggal 30 itu nyampaikan. iya, kita tunggu 14 hari. Itu biasalah itu ya etika Iya, gitu. Kalau nanti ternyata nggak ada niat, Iya, dari berarti Danantara. gitu loh. Ini kan tes Berarti kita kesaktiannya siap-siap Danantara. untuk ya mengunjuk rasa lagi. Oh. Kita rasa apa kebatinan, oh ternyata Danantara itu jong dan sebagainya, Iya. prank gitu kan Baik. bisa aja. Jadi gitu. dengan membawa masa atau hanya DPP saja? Ya kalau unjuk rasa cuma 5 orang namanya kan entah itu berangkat tahlilan mas, lihat ada kondangan ya. Tahlilan harus dapat sembako. Iya, yang banyak. Baik. Harapan kita gini, ini teman-teman SPN dari mulai perangkat sampai anggota concern. Ini masalah nasib, ini masalah pertarungan. Iya. Kalau enggak itu istilah Sunda memang ngaleleweh. Kalau lewe. Iya, Dina kita diledek. Iya, iya. Tapi kalau yang saya dapat seperti tadi pendekatannya profesional itu karena begitu SPN misalnya menyampaikan niatnya kemarin untuk aksi tanggal 1 di Danantara, dijemput itu bukan kosong kok menurut saya itu. Karena saya seksi langsung ikut dia ada di dalamnya itu. Yang menerima udah direksi langsung Danantara. Oh, direksi langsung. Dan menganggap memang Direktur. sektor TPT itu salah satu sesi yang akan menjadi Iya, concernnya. Oh. Bahkan dari Danantara kan akan menyebut yang namanya akan melahirkan BUMN tekstil yang baru. Kalau dari situ, saya kali lagi saya uber terus karena Ketegasan sikapnya sudah ada lah ya. saya tahu persis sistem operasional perseroan itu. Yang dikejar dengan direktur utamanya. Karena kalau direktur utama itu statement politik, Ya. beliau kepanjangan tangan dari presiden. Ya. Yang saya kejar pola pikirnya COO-nya, karena Ya. dia yang mengoperasionalkan. Makanya Ya. saya sebut berkali-kali Pak Doni Oktaria itu, saya ikutin perjalanan segala macam, berarti benar. Artinya dia siap memberikan pertolongan, tapi ada PR juga di dalam itu. Ini PR buat internal SPN berarti, mulai dari PSP sampai DPP. Ya. Pasti diberikan bantuan, tapi bantuannya yang tepat sesuai kondisinya apa. Karena sekali lagi contoh misalnya manajemennya amburadul, nggak mungkin dia dibantu Betul. begitu saja. Betul. Pasti dia akan masuk di dalamnya untuk membuat manajemen baru. Tentunya Contohnya sesuai gitu. verifikasi mereka lah ya. Nah kalau dari kita kan simpel Kak. Mau manajemennya, mau modalnya segala macam, yang penting mereka merasakan perusahaan mereka sehat kembali, Sehat kembali. dan mereka nggak dagdikduk Dan anggota tidak ada yang di PHK. tidak ada yang PHK, bahkan kalau bisa membuka lapangan pekerjaan baru kan, Baik, karena baik. potensinya masih ada. Biar nggak salah paham, Ya. itu bukan
identik dana hibah. Karena ngomongin dana gede ini artinya apa sih kan? Kalau ngomongin duit kayak teman-teman yang sensitif kayaknya kan. Oke. Nah, maka itu bagian dari profesional portofolio, bisa kreditur, atau jual beli saham, atau itu kredit. Skemanya tetap dan itu dilaporkan secara terbuka. Dipertanggungjawabkan kan? Jadi intinya punya keyakinan bahwa di antara kita punya keyakinan negara hadir tidak mewakili tapi memberikan solusi gitu kan. Nah, di dalam hal ini karena beberapa anggota kita sudah jadi korban dan sudah tersampaikan, tinggal nunggu actionnya. Nah barangkali tahan dulu karena satu lagi menurut saya ini karena ini salah satu podcast ini kan tujuan kita adalah mencerdaskan anggota ya. Bukan berarti DPP so ngerti, bukan. Tapi kita harus kembali ke kitoh kita SPN terutama. Serikat Pekerja yang rata-rata anggotanya di sektor manufaktur ini. SPN itu bisa hebat bukan karena pengurus federasinya sesuai anggaran dasar DPP sampai DPC misalnya. Bukan juga hebatnya teman-teman yang bekerja sendiri-sendiri di tingkat PSP itu. Tapi kontribusi dari semuanya gitu loh. Nah, kolektif. Makanya menurut kami karena peluangnya ini anggap aja badan ini juga sangat besar. Bagaimana nggak besar? Selama ini kita anggap BUMN itu luar biasa. Tiba-tiba digabung dalam bentuk dana antara itu dan ternyata itu bersinggungan dengan kita secara langsung gitu. Nah kemarin kebetulan informasinya ini teman-teman setelah podcast hari ini menurut saya harus rajin buka-buka. Pak Joko dimanja aja informasi apa aja nyampe gitu kan. Nah saya ngulik salah satunya nih cek video pidatonya Pak Presiden Prabowo tanggal 27 April waktu pecet tombol 13 proyek hilirisasi sesi 2 yang dilakukan di Cilacap. Dan tonton videonya langsung mudeng menurut saya itu, fair gitu. Supaya kita itu khusus tentang bicara antara. Iya lebih cerdas maksudnya saya bilang gitu. Kelemahannya Serikat Pekerja itu kuenya nggak pernah gede, iuran doang buat sama pidatonya yang di Monas. Walaupun kita nggak kesana kita kan nonton TV. Itu kan satu paket, makanya rentetan kan. Makanya 27 dia pidato untuk 13 proyek besar hilirisasi sesi 2 di Cilacap. 30 keluar Permen 7 yang dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian 1 Mei-nya hadir di dalam waktu singkat Presiden Prabowo itu memiliki itikat, artinya berani bertemu, berani ngumpulin. Menurut saya kan peluang. Nah, tinggal kecerdasan kita dari situ apa nih yang bisa kita ambil untuk kepentingan SPN, termasuk tadi mempertahankan 15 pabrik yang sudah anggap aja sudah kembang kempis gitu. Karena saya malah lebih tarik lagi, kalau perlu jangan ke 15 pabrik, tarik 10 tahun terakhir PT atau perusahaan yang mati anggotanya SPN berapa banyak dan belum bisa menyelesaikan persoalannya. Jabatek sampai hari ini 11 tahun belum bisa menyelesaikan masalahnya. Jabatek Kota Tangerang ya. Itu nanti menangkut pertanyaan Bung Asif yang pertama, kehadiran negara di mana? Karyawan 700 yang meninggal sudah 37 orang sementara belum selesai. Apakah emang bisa diintervensi? Ya harus. Kan saya bilang tadi itu asetnya ada. Ya kan? Semua saya ngeledeknya ke negara kan gitu. Kalau lahir lu nggak bisa nongongi, sekolah lu nggak bisa memberikan fasilitas yang bagus, bekerja pun kamu nggak siap ini, minimal kalau dia mati, berikan haknya untuk ahli warisnya itu secepat mungkin. Jaminan kematian. Jaminan kematian itu. Itu pun nggak dibantu. Terus tambah seru nih. Barangkali kita tahan dulu. Ada pertanyaan lagi dari netizen yang saat ini terus nonton live-nya, TikTok-nya, nonton FB dan IG-nya. Silakan bisa langsung memberikan pertanyaan. Itu dari Facebook. Ada dari Facebook. Kalau tadi dari mana nih? Dari TikTok ya. Nah ini dari Facebook. Dan antara diharapkan ini ya. Apakah intervensi negara melalui dan antara benar-benar berpihak pada pekerja atau hanya menyelamatkan korporasi? Nah, ini dari Dede Hermawan. Terima kasih Bung Dede. Jadi gimana nih? Apakah benar-benar berpihak kepada pekerja atau hanya menyelamatkan korporasi? Kan setali mata uang ya Mas Bro. Ya, setuju saya. Iya. Kalau perusahaannya itu sehat, nah di dalamnya ini kan otomatis. Kalaupun enggak berarti ada penyimpangan manajemen, ada rasuah, ada yang dilanggar haknya, itu aja. Kalau tidak mampu menyelamatkan tenaga kerja, berarti sudah diindikasi ada rasuah. Iya harus mampu. Kegagalan manajemen. Gimana pada masalah? Jadi nggak mungkin itu. Itu kenapa hari ini kita buat podcast secara langsung.
Kita mau buka-bukaan keterlibatan semuanya. Makanya saya sudah ikutin 8 bulan terakhir keberadaan Danantara. Tadi kan saya sudah sebut, sampah di Jakarta aja langsung diambil alih. Iya, prosesnya ya. Ambil alih, karena ternyata begitu dipanggil, sampah ini bisa jadi apa? Oh, ternyata bisa jadi tenaga listrik di Bantar Gebang itu ya. Nah, Danantara akhirnya apa? Sudah diambil alih secara keseluruhan. Pemda DKI hanya menyiapkan lahannya aja. Kemudian masalah ternyata di situ ada teknologinya, ada pengadaan mesin-mesin baru segala macam, sudah tanggung jawab Danantara semua. Dan dari dana yang masuk kemudian nanti menjadi outputnya apa? Terakhir yang akan dihitung adalah profitnya sehat apa enggak. Jadi nggak sekedar duit digelontorkan nanti dimakan siapa, itu jelas bukan. Konsepnya Danantara gitu. Itu kenapa kenapa di BPSPN segala macam. Jadi kalau tadi itu saya minta sekali lagi, tapi itu bagus. Saya ngambil dari sisi pemikiran positif. Berarti teman-teman ada kekhawatiran, tapi kita balik. Kalau ada kekhawatiran, aneh dong. Misalnya saya sebut PTA, karyawannya 1000. Terus DPP misalnya berkunjung ke sana, cerita tentang manajemen kamu seperti apa. Terus kamu, babi ibu nggak bisa ngomong. Saya tanya, kamu orang manajemen atau orang serikat kan gitu? Jadi kira-kira kayak begitu supaya lugas. Jadi jangan antipati dulu. Jadi kami pun, apalagi yang ternyata dalam kontrolnya DBPSPN ya, misalnya perusahaan A akan masuk Danantara, kita tanya dong, masuknya dalam bentuk apa? Apakah penyertaan modal doang, kemudian meminta laporan kegiatan bisnisnya, kemudian terakhir adalah dividennya mau seperti apa, positif apa enggak gitu. Atau ternyata, wah ini penyakitnya misalnya karena ini kategori perusahaan mayoritasnya perusahaan keluarga gitu ya. Ternyata ini gagal gara-gara dari pemilik yang pertama yang semangatnya dan kerjasama dengan karyawannya bagus, begitu turun ke anaknya ternyata nggak sehat. Nah kalau ini berarti manajemennya yang harus diganti. Manajemen error. Berarti yang under kontrolnya Danantara saya yakin manajemen. Jadi akan dikasih waktu termin 3 bulan, disebutnya biasanya si kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu ya, untuk menentukan itu. Dan itu biasanya kalaupun ada penambahan modal itu bertahap. Gitu. Iya Mas, kan standar korporasi itu kan struktur kosnya kan sebetulnya saling mengunci udah, interlock. Ada PPH badan, ada PPH individu, ya kan? Ada juga nanti PPN. Satu perusahaan TDP itu akan dipantau oleh beberapa pihak. Linknya itu jalurnya ke pajak, terus BPJS, ya kan? Itu kan mandatori semua tuh. Nah, terus kemudian wajib lapor ke Ketenagakerjaan. Bohong mereka kalau nggak tahu, karena mereka ada penghasilan dari situ kan. Berapa persennya, akhirnya berapa kekuatan finansial perusahaan itu kebaca. Ini kayak kalau kita baca laporannya Menko kemarin tuh, kita bisa kira-kira nih sekian ribu perusahaan tadi, 874 ribu perusahaan tadi, orangnya ada sekian juta tadi tuh. Dia ngeling semua, termasuk kita, termasuk DBPSPN ini ada di sana. Iya, karyawannya berapa, bayar pajaknya berapa. Kalau tanya sama kita, bayar pajak berapa kita nih? Telatin aja, langsung ketua umum di WA sama Pajak Pratama. Besok lagi ditanyain lagi, klarifikasi dari pajak lapor Ketenagakerjaan itu. Kan dia 6 bulan sekali tuh. Isi lagi tuh, nambah apa ngurang karyawannya, gajinya naik apa turun. Ya pemerintah kan nggak mau kehilangan yang 12% PPN ya kan, yang 5% dari PPH, ya PPH yang tanpa itu catatan, kan ada namanya tuh, yang nggak ada PTKP-nya tuh. Ini sumber duit juga, makanya kalau nggak serius menyehatkan perusahaan, menyehatkan pekerjanya, karena semuanya akan menghasilkan hasil akhir yang namanya tadi nilai tambah produk domestik bruto, Bruto ya, bukan. Bruto itu pantat ayam. Ini produk domestik bruto yang akhirnya pun melingkar memutarkan seluruh sistem operasi keuangan. Dan antara nih ya, saya menyebutnya misalnya 1 rupiah nggak aja diberikan kepada perusahaan A misalnya, itu pertanggungjawabannya berat. Kenapa? Karena dana ini sekali lagi yang selama ini hasil dari BUMN itu langsung masuk ke negara, masuk neracanya keuangan negara gitu. Sekarang dibelokkan, dikasih ke Danantara, diputar dulu untuk melakukan memutar sistem ekonomi. Salah satunya ya tadi itu. Jadi dia nggak mungkin naruh 1 rupiah pun kesarannya kalau urusannya nggak jelas. Nah perusahaan tekstil ini menurut saya, misalnya contoh 15 yang tadi, teman-teman harus bekerja keras. Misalnya kita lihat perusahaan ini berdiri tahun berapa? Misalnya berdiri tahun 80, itu pasti mohon maaf ada keterlibatannya dulu dari
keluarga terdekatnya Pak Harto. Karena beberapa perusahaan yang karyawannya di atas 2.000 dulu pasti pemegang saham itu ada dari kayak gitu. Dokumennya kan. Nah, saya menarik ke situ. Kalau sekarang yang berkuasa adalah mantan menantunya Pak Harto, ya berarti sejarah itu masih nyambung. Jadi menurut saya seharusnya ini takdir bagus untuk sektor tekstil ini ya. Jadi saya pikir saya menggunakan ya baik apa ini ya ketemu nasib bagusnya, karena katanya putaran kesuksesan, putaran cokro manggiling berputar setiap berapa lama sekali. Jadi kalau tekstil pernah jaya anggap aja di tahun saya sebutnya 80-90, kita anggap 90 aja. Kemudian sekarang 36 tahun kemudian ternyata akhirnya ada takdir begini, akan jaya lagi. Karena pada saat misalnya kemarin di masanya Pak Jokowi 10 tahun kan kalau diajak ngomongin jalan tol wus cepet, diajak ngomongin tekstil benang kusut ini nggak usah kaget. Nah sementara Pak Prabowo sudah masuk nih secara tarikan nalurinya kan? Jadi saya pikir itu menurut saya tinggal nanti berarti teman-teman yang sekarang apalagi yang kemarin PSP yang secara langsung ngomong kepada direksinya di Danantara secara langsung, tidak diwakilin corongnya oleh DPP segala macam. Nah itu menurut saya mulai berbenah nih rapi-rapi gitu. Jadi nanti kalau perlu DPP akan mengajak diskusi memfasilitasi kembali untuk masih PSP sebenarnya yang dialami ini seperti apa. Karena misalnya contoh ada yang cerita ke saya secara langsung, oh produk kami masih banyak Pak, ini permintaan pasar, tapi misalnya nggak mampu beli bahan baku. Atau sebenarnya gajinya telat. Terus akhirnya imbasnya gajinya telat. Kemudian misalnya akibat sebenarnya kami ini berat karena mesin ini rata-rata sudah usianya di atas 30 tahun. Karena pameran mesin tekstil itu sekarang setiap tahun itu ada. Berarti kalau kita ketinggalan. Jadi maksud saya ada celah kalau nanti Danantara misalnya masuk, salah satu adalah mengupgrade mesin. Mungkin nggak keseluruhan tapi misalnya bisa 25% dulu, 50% gitu. Tapi mereka kan melihat bahwa nggak mungkin dong dibeliin mesin baru kalau besok mau ditutup pabriknya. Jadi logika ini menurut saya gitu. Nah yang saya pancing kepada teman-teman anggota, teman-teman pengurus yang di bawah DPP, menurut saya ayolah bareng-bareng. Ini tanggung jawab, ini sekarang amanah ada di kita, di kepengurusan kita. Kalau sudah bukan pengurus nggak akan diminta apa-apa lagi. Jadi masih di dalam kepengurusan kita, sama juga Pak Prabowo sebagai orang nomor 1 di RI sudah memberikan jalan. Ayo kita sambut. Persiapan data, sampaikan persiapan data segala macam. Ayo supaya itu tadi. Jadi ya kan mimpi kita di ulang tahun ke-21 kemarin menuju SPN hebat. Hebatnya itu apa? Salah satunya lu cerdas gitu loh. Kalau lu cuma berkeluh kesah bukan SPN itu. Jadi belajar cepat kemudian menangkap peluang itu. Oke, baik. Kawan-kawan makin tambah menarik nih. Sepertinya baik di Zoom meeting ataupun di TikTok live ataupun FB sudah banyak pertanyaan yang masuk nih. Ada 2 pertanyaan tadi yang emang cukup menarik dan langsung konteksnya kawan-kawan PSP yang emang dibawa ke sana sehingga menyampaikan masalah-masalah di basisnya itu langsung ke Danantara. Nah ini ada 5 PSP ya dan beberapa kawan-kawan dari DPP ini yang menjadi tim 5 PSP yang langsung 5 PSP. Nah sementara ada 15 PSP di seluruh sektor khususnya di SPN ini yang menjadi bagian daripada kerjaan organisasi yang untuk kita sampaikan. Dan saya meyakinin sih sebenarnya dari kurang lebih 800 PSP yang ada di SPN itu, begitu dengar berita ini, sebenarnya saya yakin itu hampir 50% itu perusahaannya mengalami hal yang sama. Karena kemarin ya misalnya yang kita sebut yang masih dekat kasus COVID itu aja, rata-rata kalau dari owner perusahaan itu tadi, kalau dia bisa bertarung harga di pasar segala macam itu hal biasa, naiknya bahan baku biasa. Tapi situasi COVID tiba-tiba punya barang tapi nggak bisa jual, mau memproduksi tapi bahan bakunya nggak bisa didapat, itu artinya menghadapi masalah yang sama kan. Nah, saya pikir ini menurut saya menjadi menarik untuk nanti teman-teman coba besok mengevaluasi atau bahkan, nah kalau SPN ini ngomong mengandai-andaikan misalnya atas nama seluruh perusahaan TPT di Indonesia kan kita dianggap sok ngerti. Makanya kita menurut saya kita bicara real yang anggota kita sendiri. Betul. Yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab kita. Minimal kita tahu persis PTA, oh ternyata masalahnya di A-nya. Jadi Pak Doni itu nyebut kalimatnya gini. Jadi kalau Danantara mau masuk, itu harus dilakukan dulu fundamental resourcement condition.
Jadi harus dilakukan kasarannya rekonstruksi investigasi secara total dulu. Jangan sampai salah ngasih obat. Pak Joko ini ternyata medical check up lah. Medical check up. Masalahnya di mana? Segala macam di mana? Misalnya ternyata dia selama ini ada hasil sedikit buat bayar abodemen listrik, karena abodemen listriknya nggak bisa diturunin. Karena dia sedikit perbankannya ketat, misalnya harus ke perbankan. Jadi kadang-kadang yang dikorbanin gaji karyawan segala macam. Nah kalau kayak gitu berarti cuma masalah di operasional. Sebenarnya pasarnya masih ada, yang kerja masih mau, terus penjualannya masih bagus. Nah kira-kira kayak gitu tuh. Jadi semuanya terkoneksi. Iya terkoneksi. Jadi antara BTA, PTP saya yakin penetrasinya akan beda. Karena masalahnya pasti akan. Kan nggak rumit sebetulnya. Nggak rumit. Karena penyakitnya beda. Namanya BEP. Itu kalau perusahaan ini kapasitas sampai. Yang kenceng aja Pak. Apa tadi namanya apa? BEP. Iya. Apa tuh Break Even Point. Break Even Point. Nah, persoalan muncul ketika terjadi perubahan nilai tukar, masalah. Saya jual lokal, belanja modal, impor. Tanya sama bakul tempe sekarang, tanya sama bakul tahu, ya kan? Iya, dengan inflasi yang dolar geser dikit itu jangan dikira nggak masalah, gitu ya. Sama kedelai itu pengaruh ya? Mas, pengaruh itu apalagi baru sama tekstil ya? Tempe, apalagi tekstil ya. Kapas nggak punya tanamannya sendiri. Kapas dari ekspor. Peralatan segala macam mesin itu juga harus impor. Kalau ada jarum pentul, umpamanya jarum jahit segala macam itu rusak juga harus impor. Ya semua pengaruhnya di nilai tukar. Tapi bagaimana? Kan jualnya juga ekspor. Dapat dolar kan lebih gede gitu ya. Nah barangkali itu yang special case yang namanya mendapatkan devisa, gitu kan. Nah itulah nanti yang akan saling kompensasi, gitu loh kan. Apakah betul yang jualnya ekspor itu dia nggak mengalami reduksi penyusutan? Jadi kalau BEP-nya udah kehitung, kemudian terjadi kok tiba-tiba nggak cukup nih putarannya, terjadi penyusutan dengan berbagai masalah tadi. Sedangkan Persero umumnya disepakati setiap tahun dia rapat, apa itu pemegang saham tuh. Nah kemudian membagikan keuntungannya sampai mendistribusikan dividennya itu terulang terus 2 tahun, setahun tuh, ya kan? Maka dia hanya menyisakan kemampuan operasi yang tadi itu. Ketika ada situasi kondisi berubah, ya harus disuntik. Dari mana cadangan? Kalau ada cadangan, ya kalau nggak ada ya ketangkep di peta itu. Cuman celegukan aja gitu. Wah, terlanjur dibagi-bagi untuk kemarin udah habis kan gitu. Itu istilah gampangnya gambarin ya. Baik, kalau nggak sambil nunggu pertanyaan lagi akan datang. Nampaknya dari tim media ini sih sudah mempersiapkan nih. Jawaban dari Dede. Mungkin bisa langsung dibacakan mungkin Bung, karena keberhasilan inisiatif dalam podcast ini sangat ditentukan oleh keberpihakan kebijakan, kualitas tata kelola, dan konsistensi visi jangka panjang. Prinsipnya, pekerja tidak hanya menanti penyelamatan, tetapi juga menuntut masa depan industri yang lebih kuat, adil, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah nyata bagi bangsa. Nah betul, ini kan bicara sistem dia. Jadi harapan ya. Nah, ini udah masuk nih sesi bagaimana kawan-kawan baru ini membuat strategi, bagaimana menyimpulkan sebuah gagasan sampai pada akhirnya harapan keberlanjutan intinya sustainable. Yang bisa sustain adalah sistem. Ya kan? Sistem, mekanisme itulah yang akan berlanjutan. Tapi kalau yang namanya bansos, tindakan sporadis, ya itu tadi. Cuman kayak pemadam kebakaran. Tadi Bang Dede itu khawatirnya kayak gitu. Jangan-jangan ini cuma ubyuk-ubyuk aja, ganti pemerintah ganti gitu ya. Ini persoalan interest, kepercayaan. Nah, kalau yang kali ini juga nggak bisa buktiin, khususnya 15 perusahaan ini untuk masuk ke keberlanjutannya, ya udah itu lupakan saja dan antara. Semua kan lagi juga berharap ke sana nih Bang Dede ya. Berharapannya adalah keberlanjutan. Tadi Mas Bram bilang nggak terbatas di 15 perusahaan ini saja. Bahkan tarik mundur 800 yang tergabung di SPM. Artinya yang belum selesai, asetnya ada, portofolionya juga belum close dan sebagainya, korporasinya masih diakui daftarnya kan. Itu semua tanggung jawab dari Danantara itu melakukan penyehatan gitu. Jadi yang dikatakan keberlanjutan itu ya perusahaannya
Ya pekerjanya, tapi kalau tentang pekerjaannya kan apa yang harus diatur hak pekerjaannya kan sudah detail loh. Hak upahnya, hak jaminan sosialnya, hak pesangon segala macam ya. Tinggal bisa diterima apa enggak itu kan situasional kan. Gitu ya. Jadi, bukan nasib-nasiban bukan. Situasional tentang jaminan tadi itu. Oke. Gitu. Jadi harapan di sini keberhasilan inisiatif dalam podcast ini sangat ditentukan oleh keberpihakan kebijakan, kualitas tata kelola, konsistensi. Iya, kalau cuma forecast aja nggak ada hasilnya. Betul. Harus ada tindakan lapangan. Iya. Lah Burut misalnya cuma demo, ya udah demo aja. Tadi disampaikan oleh Bung Pram bahwa setelah ini dengan kecerdasan kita tentunya melalui seluruh perangkat yang ada di bawah tentunya ini kan sama saling mencukup. Pemikiran ada, Mas Pram tadi kan bilang kalau pengen ilmu SPN punya juga. Betul. Gitu. Dan pada akhirnya kita tunggu 14 hari kita akan sampaikan termasuk yang 5 mungkin kita tinggal tinggal tagih janji, tetapi yang menyusul berikutnya tentang kondisi di perusahaan akan sangat ditentukan pada suara kita ya, bukan hanya di podcast kan. Ya, ini sebagian kan pada saat nongol mungkin lah perdebatan di grup-grup itu ya, tentang kenapa SPN mengadakan aksinya di Danantara. Yang lain nama yang lain. Yang kedua kemudian berpikir ini bahasanya sebenarnya kepentingan kecil sempit gitu, hanya untuk kepentingan beberapa PSP yang lagi masalah gitu. Nah dengan tadi statement dari Bung Dede saya pikir udah ada terjawab itu yang diinginkan oleh DPP jangka panjang. Karena momen Danantara ini ada, kemudian pendekatan profesionalnya juga ada. Kita pengen misalnya sektor TPT ternyata sekarang merembet ke merambah ke nikel segala macam itu. Saya malah berpikir sebenarnya dulu kan kita ini berawal dari setelah pasca 98 kemudian lahirnya Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, nama kita kan masih FSPTSK, Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit. Yang mayoritas besar pada saat itu kita adalah tekstil, kemudian garment sama sepatu. Karena sebenarnya kalau pada saat bicara produk tekstil itu di dalamnya juga sepatu juga, karena uppernya sepatu itu rata-rata dari produk tekstil gitu ya. Nah, kalau kita ingin berpikir besarnya, ya target kita memang ke situ. Karena kalau enggak, ada kepentingan kita paling mendasar. Kalau dibiarkan terus misalnya tumbang hari ini satu perusahaan, imbas yang paling nyata anggota SPN itu pasti berkurang. Pada saat setiap pelatihan, kita selalu ngomong yang namanya SPN harus organizer, menambah anggota baru, densitas harus dipertinggi karena memang itu kunci serikat kebesaran serikat pekerja gitu ya. Jadi saya pikir hari ini makanya kemarin saya minta ke Bung Asep tema di bawah itu semuanya adalah sarannya mencerdaskan anggota SPN karena jangan sampai perjuangan para elit kemudian pengurus di federasinya SPN dilemahkan sendiri oleh pikiran-pikiran negatif yang dimiliki oleh anggota. Nah tugasnya perangkat nanti harus misalnya tadi mencerdaskan. Kan kita ada forum podcast ini kan hanya letupan awal untuk semuanya tertarik gitu ya. Tahap berikutnya harus dilakukan membership meeting untuk seluruh daerah supaya tahu ini kenapa dilakukan. Kemudian dari masing-masing daerah nanti yang melaporkan tadi berapa perusahaan yang kondisinya kira-kira butuh pertolongan gitu ya. Nah nanti bidang riset akan membuat pendataan itu misalnya dari 800 sekian yang menjadi anggota SPN sebenarnya yang berimbas terhadap peluang mendapatkan bantuan. Ini pada saat kita bicara bantuan langsung kadang-kadang ada yang berpikir mirip, ini masalah duit nih, salah besar. Karena uang Rp1 yang digelontorkan oleh Danantara itu akan dipublikasikan kepada semua. Gitu. Kemudian yang kedua saya berpikir gini, kalau ternyata BUMN yang existing atau yang udah ada aja dari sekitar 888 bisa dirapikan dibentuk menjadi hanya sekitar 190 BUMN. Saya berpikir kalau nanti ternyata misalnya ada perusahaan tekstil yang ngurusnya juga udah nggak niat, pemiliknya nggak nuat, dikumpulin aja. Mungkin tadi dari sekian perusahaan dijadikan satu perusahaan tekstil besar. Nah itu yang menurut saya menuju kepada BUMN tekstil tadi. Itu harapannya kita kayak begitu. Jadi pikiran kita memang kita harus berpikir besar. Jadi dari peluang ini. Kemudian apakah nanti misalnya presiden berikutnya akan mengabaikan aja Danantara? Saya melihat secara sekilas ini jauh beda misalnya antara IKN dengan Danantara. Danantara ini masuk langsung kepada hak layak korporasi sama haknya rakyat secara langsung gitu. Nah kalau IKN itu mimpi besar secara identitas, wujud fisik ibu kota negara, beda jauh.
Itu kenapa saya bilang tadi, apakah nanti misalnya ada kelompok misalnya pendukungnya Pak SBY yang nggak setuju, makanya Pak SBY ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Terus ada pendukungnya Pak Jokowi misalnya yang akan segala macam ada di dalamnya Bahkan juga. pembinanya mereka bertiga ya. Ada kok. Dan Semuanya masuk pada ya? saat ini corporate, pada saat misalnya tadi sudah dirapikan, digabung, di merger segala macam, saya pikir itu nggak mudah kemudian dipecah-pecah lagi. Nah yang kemarin sempat menjadi bahan misalnya untuk BUMN, contoh lah Utama Karya yang mengerjakan proyek-proyek negara, misalnya mengerjakan jalan tol. Itu yang namanya karya-karya aja ternyata itu ada sekitar 31 perusahaan BUMN yang namanya di belakangnya karya. Wira Karya. Ada yang khusus ngurusin jalan, ada yang khusus melalui fasilitas air, ada yang ngurusin bendungan, ada yang ngurusin masalah infrastruktur pertanian. Nah itu ternyata dilebur aja menjadi satu karya. Gitu contohnya. Jadi sangat mungkin dong kalau memang tekstil-tekstil tadi yang ternyata potensinya masih bagus, tapi yang ngurusin udah ugah-ugahan, misalnya ownernya, ya saya yang penting hak saya diberikan, saya nggak apa-apa harus cabut dari perusahaan ini. Berarti diganti manajemennya kan? Iya. Nah itu nanti akan terjadi di masing-masing perusahaan, prosesnya sesuai aktual yang ada. Jadi dari Bung Dede saya pikir saya terima kasih. Nah ini podcast ini hanya memancing kita aja. Ayolah para pemikir-pemikir SPN yang dulu kasarannya untuk ngomong AIU aja nggak bisa di pendidikan dasar, saat ini sudah mulai bisa berpikir, mengkaji, menganalisa, bahkan berbeda pendapat. Saat inilah kita saatnya mengupdate tuh. Ayo bangun semua menjadi kekuatan besar gitu. Saya kira itu posisinya. Jadi ada khawatiran ketika ada keinginan membuat tekstil BUMN, seakan-akan perusahaan tekstil itu akan di BUMN-kan. Jadi perspektifnya ini keliru, terjadi kelirunisasi. BUMN itu prakteknya juga incorporate, perseroan di dalamnya. Perseroan. Cuman CEO-nya itu dari orang pemerintah negara, komisarisnya dan sebagainya. Tapi sistemnya tunduk kepada operasional undang-undang persero. Lebih ketat kali ya kalau negara ya, karena banyak Itu kenapa target utamanya adalah menghindarin PHK. Gitu. Kalau namanya PHK kan ada yang disebut hubungan kerja yang lama itu. Jadi yang lama itu dilanjutkan. Nah ini terbukti sudah dari 888 BUMN yang digabung tidak ada PHK. Bahasanya PHK ya. Jadi PHK akibat peleburan itu tidak ada. Bisa jadi nih ya, perlawanan dan antara ini nanti oleh kelompok mafia-mafia yang selama ini menguasai sistem korporasi. Bisa. Contoh mafia sistem korporasi. Ya, perusahaan yang sekarang itu ngemplang-plang, meninggal kaburkan hak-hak kreditur, ke pekerja nggak bayar segala macam, sudah terima bailout kan, itu cerita lama itu. Katanya susah nangkepnya. Iya, padahal ada di sekitar dia itu saling melindungi. Iya, sekitar dia nggak jauh gitu loh. Itu dari pengamatan saya, kalau pelakunya itu ternyata pemilik perusahaan di atas 50 tahun, itu sudah nggak mau ngurus lagi karena dia merasa udah dapat yang transisi ya. Terus generasi berikutnya rata-rata yang tanggung-tanggung itu 40 sampai 50. Ada yang setia. Tapi yang di bawah 40 yang rata-rata sekolahnya sudah di luar negeri gitu ya. Itu sebenarnya dia pengen kalau dikasih perusahaan itu yang sehat karena mereka menggunakan manajemennya kalkulator ya, cash flow gitu ya. Ya, bisa sambil di-tap-tap kawan-kawan sambil ini sebagai bentuk hal respon terhadap podcast kita. Silakan banyak di sini yang mengikuti podcastnya. Oke, baik kawan-kawan, sehubungan dengan segmen kita segmen terakhir nih, sebetulnya bagaimana kita bicara tentang Danantara secara panjang lebar ya. Jika Danantara adalah harapan, kira-kira apa pesan langsung untuk negara nih? Karena tadi bicara tentang negara, pengelolaan, bagaimana tanggung jawab gitu kan, bukan hanya wakil tetapi dia adalah mandat konstitusi gitu. Ya kan, apa pesan-pesan dari saudara-saudara? Closing. Ya, closing. Saya dulu ya, Mas. Closing saya gini. Ini ternyata sekali lagi identitas itu udah ada. DPP SPN walaupun membawa tadi teman-teman dari DSP sebagai contoh kasus instrumen yang sudah itu ternyata sudah diterima dan bahkan akan berlanjut gitu ya, berlanjut sampai nanti eksekusinya. Secara logika profesional Danantara seneng karena kalau dia ternyata harus mencari isu sendiri tentang TPT ini, masalahnya di mana, nikel masalahnya di mana, itu berarti dia butuh orang khusus yang belum tentu dia paham. Ternyata skema untuk SDM-nya itu, strukturalnya itu ternyata kuat, itu ada di SPN yang tahu persis.
sejarah PTA kayak apa, PTA kayak macam gitu. Jadi kalau nanti dijemput bola, apalagi oleh nanti untuk direksi operasionalnya, saya pikir ini strategis. Nah makanya teman-teman yang di bawah juga menurut saya harus siap-siap untuk mulai merapikan, kemudian mengidentifikasi apa-apa yang sebenarnya peluang-peluang berikut nanti yang selama ini dihadapi oleh teman-teman. Karena kemarin ada salah satu kalimat yang disampaikan oleh teman PUK itu, apalagi seorang cewek itu kan sampai nangis di depan direksi Jalantar ya. Karena mereka merasa juga khawatir gitu. Jadi mayoritas buruh Indonesia itu sebenarnya berpikirnya pendek. Kalau memang sudah nggak mampu mempekerjakan, bayar pesangon kami. Tapi masalahnya kalau ngeliatin perusahaannya kembang kempis kan, mereka khawatir. Karena contoh yang ditutup pun pesangon nggak didapat kan. Jadi saya pikir nanti lewat DPP PSPN kita akan coba mengkawal sehingga putusannya itu benar-benar berbobot, tepat gitu ya. Misal ternyata perusahaan itu memang untuk sementara misalnya karena usia perusahaan misalnya udah 54 tahun gitu. Usia perusahaannya loh ya, bukan usia orangnya. Artinya dia beberapa generasi udah bekerja di situ. Ternyata dianggap nggak efektif, misalnya mesinnya ini ternyata mesin masih tahun 80-an gitu. Jadi dari sisi speed aja, orang lain misalnya bisa menghasilkan 10 baju gitu. Pakai mesin ini udah gede-gede cuman 2 aja gitu. Jadi dianggap akhirnya efisiensinya tidak bagus. Nah itu nanti kita akan melihat. Yang penting kan keputusan terbaik dari konsep serikat pekerja kita melindungi haknya anggota itu, apa yang menjadi haknya. Kalau memang beliau menginginkan apa ya kita sampaikan. Tapi perusahaan ini berkelanjutan. Kalau tadi konsepnya adalah BUMN tekstil, menurut saya sama juga penggabungan kayak yang dilakukan di BUMN itu. Jaminan pertama kali yang kita minta itu adalah tidak ada PHK dan penyerapan tenaga kerja yang baru. Di dalamnya itu pernak-perniknya itu misalnya upgrade masalah teknologinya, pembaharuan mesin, penggantian manajemen, terus kemudian paket sistem struktural finance-nya, keuangannya, segala macam itu menurut saya menjadi tahap berikutnya. Tapi yang paling penting nanti kita dari SPN akan mendesakkan, terutama yang anggota SPN, harus mendapatkan haknya. Jadi jangan digantung, jangan kemudian misalnya itu karena seperti saya bilang tadi sudah ada contoh pada saat restrukturisasi atau termasuk penggabungan yang di BUMN tidak ada boleh dibilang di situ satu orang pun ter-PHK kecuali memang yang sudah masuk masa pensiun dibayar gitu, dibayarkan haknya segala macam gitu. Karena ternyata ini hanya nggak lebih dari 10%. Padahal labor cost di manufaktur itu seharusnya sampai 12% itu masih sehat. Kalau 15% berarti sudah ada keistimewaan luar biasa. Di 7% harusnya perusahaan itu malah melimpah ruah karena memang tenaga penggerak dari bisnis mereka itu kan ada di orang, bukan lagi di mesin, bukan ada di sistem gitu. Jadi saya kira itu. Jadi sekali lagi podcast ini menurut saya pancingan hayo. SPN sudah bahasanya punya bendera. Kalau bukan karena SPN saya pikir itu. Oh ya, saya tambah satu lagi. Seminggu sebelumnya kan kita diterima juga audensi dengan di Kementerian Tenaga Kerja, wabil khususnya Wasnaker, itu di Wasnaker sama K3. Itu ada komitmen dari kita, misalnya tentang standar-standar pelatihan segala macam, itu bisa dikerjasamakan. Kemudian kalau terjadi kasus pelaporan, itu sampaikan ke organisasi, diidentifikasi sama organisasi sehingga kita mengkondisikan untuk mencarikan solusi itu lebih tepat, satu pintu gitu ya. Nah, termasuk kemudian ada yang disampaikan ya. Dan ini akan berlanjut terus dilakukan oleh hubungan antar lembaga dalam negeri, Pak Tarjo. Kita nanti akan ketemu juga misalnya dengan Kementerian Koperasi Kesejahteraannya. Jadi saya kira itu beberapa poin kepada teman-teman. Sekali lagi saya mengeluarkan clue gini, kalau ternyata teman-teman menemukan kondisi yang tidak baik di perusahaan, itu nggak akan pernah selesai kalau hanya dengan saling menyalahkan atau saling mengandalkan saja. Jadi semuanya harus bergerak, berniat baik, mencari solusi. Saya yakin pastilah, saya menyebutkan pasti Tuhan Allah itu tidak tidur gitu ya. Pokoknya tugas kita cuma berjalan aja, tawaf aja, berjalan terus, usaha. Saya yakin pasti ada solusi yang terbaiknya. Saya kira itu punya saya bisa ditetap. Jadi saya kira itu dari saya. Oke. Untuk closingnya. Baik, terima kasih Bung Pram tadi gagasan-gagasan besar dan organisasi sudah melakukan apa sudah disampaikan. Silakan Bung Joko closing. SPN ini terhadap pemerintah apa yang harus dilakukan? Ya, SPN ini pada prinsipnya
harus mengadvokasi. Ya pertama kan prioritas pasti anggotanya dong, yang kasih kontribusi iuran dan sebagainya itu. Maka fokus akan kepada anggota yang kemarin sudah menyampaikan data-data ke Danantara. Harus di pull up itu, follow up apa pull up, pokoknya harus jalan. Nah, yang kedua advokasi publik, serikat pekerja, serikat buruh atau buruh pekerja pada umumnya. Karena yang menderita satu kesamaan seperti ini nggak SPN aja sebetulnya, yang harus ngomong nggak SPN, kawan-kawan SP multi serikat pekerja multi please harus ngomong. Tapi kita gagasan aja dulu tuh sampaikan. Ya, tapi kalau yang belum tune in ya kita cobalah satu frekuensi nanti, ya kan. Nah, kita sama-sama dorong pemerintah. Ini satu instrumen yang sudah bagus, tinggal bagaimana memaksimalkan nilai tambahnya, kemanfaatannya. Dan ini bagian dari semangat setelah 45 Merdeka itu kan, ya kan, berdikari, kemandirian, nasionalisasi. Kenapa mesti berdebat? Oh ini gamenya, gitu loh. Sehingga nanti dengan Danantara ini segala sesuatu yang konon katanya apa tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu menjadi tanaman tuh kan, ini akan direalisasikan melalui yang namanya Danantara. Baik. Oke, aplaus untuk kesimpulannya. Baik kawan-kawan, sebelum closing saya Asep Saifullah menyampaikan bahwa Danantara bisa menjadi harapan, tapi bisa juga menjadi satu kekecewaan baru. Semua tergantung berpihak kepada siapa Danantara. Hari ini pekerja menanti, tapi ingat, buruh tidak hanya menunggu, buruh harus bergerak karena sejarah membuktikan hak tidak pernah diberikan, hak selalu diperjuangkan. Salam Serikat Pekerja Nasional SPN. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.